Kewajiban sebagai warga sekolah. Setiap siswa memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan sekolahnya agar tetap terlihat indah dan rapi. Untuk dapat mewujudkan suasana sekolah yang indah dan rapi tersebut, diharapkan semua warga sekolah dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Kewajiban siswa terhadap keindahan dan kerapian lingkungan sekolah adalah sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 2. Menjaga dan memelihara fasilitas sekolah seperti perpustakaan. 3. Bermain di halaman sekolah pada jam istirahat. 4. Membuang sampah pada tempat sampah. 5. Tidak mencoret-coret tembok dan fasilitas sekolah. Setelah melaksanakan kewajiban tersebut, siswa akan mendapatkan hak sebagai berikut. 1. Memperoleh ruang belajar yang bersih dan nyaman. 2. Memiliki lingkungan sekolah yang sehat. 3. Menggunakan fasilitas sekolah yang terawat dengan baik. Menemukan kalimat saran dalam teks. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks tentang hak dan kewajiban di sekolah. Kalimat saran biasanya mengandung kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Untuk menemukan kalimat yang berisi saran, kita harus membaca terlebih dahulu seluruh bagian teks dengan saksama. Ayo kita temukan kalimat saran yang berada dalam teks ini. Ingat kembali bahwa kalimat saran selalu ada kata sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya. Ayo perhatikan pada paragraf kedua. Pada paragraf kedua, ada kalimat saran yang akan kita temui. Simaklah sebagai berikut. Jika kita ingin pintar, kita sebaiknya mendengarkan penjelasan guru. Kalimat saran yang pertama. Tugas yang diberikan hendaknya kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalimat saran yang kedua. Kita juga seharusnya memperbanyak membaca buku pengetahuan. Ini adalah kalimat saran yang ketiga. Jika tidak mengerti, kita sebaiknya bertanya kepada guru atau orang tua. Kalimat saran yang keempat. Selain itu, waktu belajar hendaknya kita atur dengan baik. Kalimat saran yang kelima. Menyusun kalimat saran berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak di sekolah. Kalimat saran dapat disusun berdasarkan teks tulis tentang kewajiban dan hak di sekolah. Sebelum menyusun kalimat saran, kita harus menemukan permasalahan yang terdapat pada teks tersebut. Setelah permasalahan kita temukan, kita dapat menentukan pendapat apa yang akan kita berikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalimat saran dapat kita susun berdasarkan pendapat yang akan kita berikan tersebut. Sebagai contoh, ayo simaklah teks berikut. Semua pihak yang ada di sekolah bertanggung jawab atas kebersihan dan kesehatan sekolah. Beberapa cara menjaga kebersihan sekolah adalah siswa dapat membuat jadwal piket di kelas, tidak membakar sampah namun menguburnya, larangan merokok di dalam lingkungan sekolah, dan ada tempat sampah di setiap kelas. Dengan melakukan cara-cara tersebut, maka sekolah akan menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. Berdasarkan teks di atas, kalimat saran yang bisa kita buat, contohnya, sebaiknya siswa membuat jadwal piket di setiap kelas.
menyatakan kalimat saran secara lisan. Untuk menyampaikan saran kepada orang lain, kita perlu mengetahui kalimat yang menunjukkan adanya masalah terlebih dahulu. Kalimat saran ditulis dengan bahasa yang sopan agar tidak menyinggung perasaan lawan bicaranya. Perhatikan ilustrasi berikut. Ibu menaruh telur di dalam kulkas. Selama 1 minggu, telur-telur tersebut telah dimasak. Ternyata telur tersebut masih 5 butir. Tuliskan kemungkinan telur yang ditaruh ibu di kulkas dan telur yang telah dimasak oleh ibu. Untuk menyelesaikan soal tersebut, mari kita simak penjelasannya berikut. Berdasarkan ilustrasi tersebut, sisa telur adalah 5 butir. Lalu, kita diminta untuk menentukan telur yang ditaruh di kulkas dan telur yang dimasak. Tentu, telur yang ditaruh di kulkas pasti lebih besar daripada sisanya. Misalkan, telur yang ditaruh di kulkas adalah 10 butir. Maka, telur yang dimasak adalah 5 butir. Karena 10 jika dikurangi 5 hasilnya sisanya adalah 5 butir. Misalkan yang ditaruh adalah 15 butir, maka telur yang dimasak pasti 10 butir karena hasil pengurangannya adalah 5. Kemudian misalkan telur yang ditaruh adalah 20 butir, maka telur yang dimasak adalah 15 butir. Kemudian misalkan yang ditaruh adalah 30 butir, maka yang dimasak adalah 25 butir. Ya, kita lihat. Ternyata hasil pengurangan antara telur yang ditaruh dan yang dimasak adalah sama-sama 5 butir. Itu tadi adalah bagaimana cara menentukan suatu bilangan merupakan hasil pengurangan dari 2 buah bilangan. Bagaimana? Sudah paham ya? Agar lebih paham lagi, sekarang mari kita mencoba menentukan suatu bilangan yang merupakan hasil selisih dari suatu bilangan. Misalkan kita mempunyai bilangan 20. Ya, bilangan pertama misalkan 40, maka bilangan keduanya adalah 20. Jika bilangan pertamanya 100, maka bilangan keduanya adalah 80. Jika bilangan pertamanya adalah 200, maka bilangan keduanya adalah 180. Jika bilangan pertamanya 220, maka bilangan keduanya adalah 200. Hasil pengurangan dari bilangan pertama dikurangi bilangan kedua sama-sama 20. Selanjutnya, misalkan kita mempunyai bilangan 1000. Maka dengan mudah kita menentukan, misalkan bilangan pertamanya kita pilih 1100, maka bilangan keduanya adalah 100. Kemudian 1500, 500. Kemudian 2000, maka bilangan keduanya adalah 1000. Dan misalkan 3000, maka bilangan keduanya adalah 2000. Hasil pengurangan dari bilangan pertama dengan bilangan kedua sama-sama 1000. Lalu bagaimana cara menentukan bilangan-bilangan tersebut? Mari kita simak penjelasannya berikut. Nah, agar lebih jelas lagi, sekarang mari kita belajar bagaimana cara menentukan 2 buah bilangan tersebut. Misalkan hasilnya adalah bilangan 200. Kita akan menentukan 2 buah bilangan apabila dikurangkan hasilnya menjadi 200. Ya, caranya adalah, misalkan yang kita mau tentukan adalah bilangan yang paling depan. Maka kita pilih bilangan paling terdepan tersebut adalah bilangan yang lebih besar dari 200. Di sini kita ambil contohnya adalah 300. Setelah itu, untuk mencari bilangan satunya lagi, maka caranya adalah dengan mengurangkan antara bilangan depan yaitu 300 dengan hasilnya yaitu 200. Maka ketemu hasilnya adalah 100. Selanjutnya, jika bilangan yang ingin kita tentukan yang pertama adalah bilangan yang belakang, maka kita bebas untuk menentukan bilangan berapa saja di situ.
Misalkan di sini kita contohkan bilangannya adalah 50. Maka untuk mencari bilangan yang selanjutnya atau yang pertama adalah dengan cara menjumlahkan antara 200 dengan 50. Ketemu hasilnya adalah 250. Bagaimana, sudah paham ya? Gerak kaki dalam tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Gerak pada tari biasanya menjadi simbol akan hal yang ingin diciptakan oleh penari. Gerak dasar tari terdiri dari gerak tangan, kepala, dan kaki. Gerak kaki dalam tari ada bermacam-macam. Perhatikan contoh berikut. Gerakan yang pertama, gerak kedua kaki rapat di bagian tumit dan membuka di ujung. Gerakan yang kedua, gerak menekuk kedua lutut kaki. Gerak yang ketiga yaitu gerak kaki kanan di depan kaki kiri dan kebalikannya. Gerak yang keempat yaitu gerak mengentakkan kaki. Gerak yang selanjutnya yaitu gerak jalan ke samping kiri atau ke kanan. Mempraktikkan gerak tari dalam tari. Berikut ini adalah contoh gerak tari dalam tari gantar. Gerakan 1, lutut ditekuk dan berjalan melangkah ke depan dengan kaki kanan sambil dientak-entakkan. Yang kedua, kaki kanan dilangkahkan ke kanan dan kaki kiri ikut bergeser ke kanan. Gerakan diakhiri dengan mengentakkan kaki kiri seraya menekuk lutut. Gerakan ketiga pada tari gantar berputar 360 derajat ke kanan. Di akhir putaran, kaki kiri diangkat dan dientakkan ke bumi.